Selamat sore, anak-anak sekalian. Sore, Ya, Pak. jadi hari ini kita akan berbicara mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Ya, untuk materi ini juga nanti sebagai apa? Sebagai mata pelajaran ya, untuk kelas 10, 11 dan 12 ya, karena informatika itu nanti ada penggabungan dengan coding dan artifisial ya, atau AI, kecerdasan buatan. Nah, jadi penerapannya di sekolah itu akan disesuaikan dengan kondisi sekolah ya. Dia merupakan mata pelajaran pilihan ya, jadi informatika dan coding. Jadi ada di mata pelajaran informatika, ada mata pelajaran coding dan artificial intelligence. Oke, jadi sebelum kita belajar, mengenal dulu terlebih dahulu mengenai coding dan kecerdasan artifisial, kita terlebih dahulu mendengarkan video yang disampaikan atau dari pembelajaran ini ya. Kecerdasan artifisial merupakan cabang ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat meniru perilaku dan proses berpikir manusia. Menurut artikel What is Artificial Intelligence di IBM Cloudflare, mencakup kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman bahasa natural, dan pengenalan pola yang didukung oleh algoritma pembelajaran yang terus berkembang. Evolusi kecerdasan artifisial dimulai dari sistem berbasis aturan pada era awal komputasi, kemudian berlanjut ke penerapan pembelajaran mesin, machine learning, dan akhirnya mencapai tahap deep learning di mana jaringan saraf tiruan memproses data dalam skala besar. IBM juga menguraikan bahwa perjalanan dimulai dari sistem berbasis aturan, rule-based systems, pada era awal komputasi, di mana logika simbolik menjadi dasar pengambilan keputusan. Seiring dengan kemajuan teknologi, bertransformasi melalui beberapa fase penting. Fase simbolik, sistem awal yang mengandalkan logika dan aturan eksplisit. Fase pembelajaran mesin, peralihan ke algoritma yang dapat belajar dari data tanpa pemrograman yang eksplisit. Dan fase deep learning, puncak evolusi dengan jaringan syaraf tiruan yang mendalam, didorong oleh peningkatan daya komputasi, ketersediaan big data, dan algoritma yang lebih efisien. Berbagai perangkat berbasis kecerdasan artifisial telah banyak digunakan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri, mulai dari chatbot yang membantu layanan pelanggan hingga sistem analisis data yang mendukung pengambilan keputusan-keputusan yang strategis. Perkembangan baru dalam deep learning juga telah memungkinkan komputer untuk memodelkan data yang kompleks dan mengambil keputusan yang semakin akurat dalam semua bidang. Beberapa algoritma dan data, seperti jaringan syaraf tiruan dan big data, telah memungkinkan kecerdasan artifisial untuk belajar mengenali pola dengan lebih baik dan menghasilkan hasil yang jauh lebih akurat. Jadi itu tadi kita dengar tadi video mengenai apa yang dikatakan dengan kecerdasan artifisial ya. Jadi itu kecerdasan buatan yang dibuat ya, yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi ada mesin yang dikerjakan, yang dibuat, yang dirancang. Jadi perbuatan mesin itu sama dengan perbuatan manusia. Dan artifisial itu digunakan untuk sistem pengambilan keputusan. Ya. Dalam mengambil keputusan, AI ini memegang peran penting juga nanti. Ya, karena AI itu dia banyak kelompok bidangnya. Ya, jadi bukan hanya di bidang teknologi informasi, di bidang desain grafis, di bidang matematik atau secara umum dalam bidang sains, fisika, kimia, biologi, dalam bidang budaya, dalam bidang kesehatan. Nah, itu ada semua tertentu disesuaikan dengan bidang ya, untuk mengambil suatu keputusan tadi. Nah, jadi kita lihat ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Yang disampaikan yaitu mengenai kecerdasan buatan ya. Nah, ini dan sistem pakar, jadi artificial intelligence ini kepintaran buatan. Jadi
sebenarnya kepintaran buatan ini sudah lama, gitu ya. Sudah lama. Ditemukan oleh ini yang saya ingat, ya pernah juga saya baca, ini adalah Rich and Knight. Saya pernah bilang sama murid kelas berapa di informatika, 11 Knight yang menemukan tahun 91. Ya, sebenarnya ada 87 Simon ya. Saya belum pernah baca masalah Simon ya, buku manajemen, tapi saya pernah Rich and Knight, Knight-nya ya, Knight. Ya, jadi di trennya ini udah di abad generasi Z ya, AI. Bahkan sekarang kita banyak menggunakan teknologi AI, bisa mengedit gambar, memberikan font style ya, font color, background, atau dikatakan dengan frame ya. Frame kalau kita ingin merancang web, tentunya ada HTML-nya, ada JavaScript-nya, ada CSS-nya, ada lagi kita katakan misalnya untuk codingannya kita pakai JavaScript. Ya, maaf, bukan JavaScript, Python. Kenapa harus kita pilih Python? Python ya, bukan seton ya, bukan setan gitu. Python. Python itu aplikasinya sangat sederhana. Dia nggak perlu kayak Pascal ya, harus ada variabel tertentu, ya, harus ada aturan tertentu dalam pengkodingannya. Kalau Python ini lebih sederhana, sama dengan seperti kita berbahasa kepada orang lain. Nanti kita bisa praktekkan dalam video yang ketiga ya, materi atur modul 4. Ini kita masuk dalam modul 1, yaitu kita banyak bicara masalah pengantar dalam inteligensi artifisial. Jadi ini ada selalu dekat dengan komputer ya. Kecerdasan AI merupakan membuat komputer melakukan hal yang pada saat kita dengan komputer manusia. Jadi kalau boleh ya, apa yang dilakukan komputer itu lebih baik daripada manusia, gitu kira-kira. Lebih baik, lebih cepat, dan lebih kecil tingkat kesalahannya, gitu. Ya, misalnya kalau kita misalnya meloading sebuah data atau mengingat kembali, memanggil kembali ya, tanggal berapakah saya wisuda, tanggal berapa ya, gitu. Bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, tahun berapa, 96, 97 ya, 95, 96, menduga-duga. Tapi kalau sudah ada AI dalam bentuk digital, nah itu sudah pasti, tinggal memberikan kata kunci atau dikatakan dengan prompt ya, tanggal berapakah saudara Lehman di wisuda di Universitas Sumatera Utara, langsung keluar datanya ya, karena mungkin di tahun 2010 sampai tahun 2000 sekarang ini itu sudah dalam digital semua, apakah data ijazah ya, data foto ya, artinya semua dokumen secara umum sudah dalam bentuk digital ya. Ini kita bicara masalah si penemunya. Nah, ini kecerdasan buatan, ini cabang ilmu komputer, bukan cabang ilmu yang lainnya. Dia ada simbol-simbolnya, di mana simbol itu atau bilangan itu bisa diproses, bisa memproses, sehingga nanti dia punya output. Jadi misalnya kamu kan pernah pakai contoh AI ini apa aja? Ada chatbot, ada ChatGPT. Jadi awal kamu mengetik misalnya langkah-langkah membuat program Python misalnya. Nah, kamu pakai ChatGPT, yang saya sebutkan tadi itu adalah prompt-nya. Prompt itu adalah seperti kata-kata yang bagaimana? Kata-kata yang bisa memunculkan hasil, nah, di mana AI akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kamu butuhkan. Jadi AI itu bisa memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan kita kalau kita tepat memberikan prompt-nya, gitu. Ya, jadi sampai hari ini ya, saya sudah ada sekitar 2,5 tahun ini menggunakan ChatGPT. Ya, baik itu dalam pelajaran komputer, baik itu dalam memberikan pandangan-pandangan masalah ilmu yang lain, apakah ilmu religius, apakah ilmu dalam fisika, itu banyak saya gunakan ChatGPT. Dan chatbot ada juga yang saya pakai aplikasi Cici.
yaitu banyak seperti ensiklopedia. Ya, tapi secara umum yang saya sebutkan tadi adalah aplikasi-aplikasi ensiklopedia berteknologi artificial intelligence. Ya, jadi sini dia banyak menggunakan simbol dan bilangan. Ya, bilangan. Jadi kita ketahui komputer itu hanya mengenal 2 bilangan, yaitu bilangan Jam ke-8 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-9. bilangan 0, ya, itu namanya binary. Ya, jadi komputer ini yang dinamakan dengan komputer, dia menggunakan namanya bilangan binary. Nah, apa tujuannya? Ya, ini tujuannya supaya mesin itu lebih pintar gitu. Buat mesin menjadi lebih pintar. Mesin apa ini? Mesin AI. Jadi apa itu mesinnya? Dia pasti punya software, punya hardware. Contohnya nanti kalau dalam dia bentuk hardware software, kita bisa bikin Arduino. Jadi Arduino kita coding, kita gerakkan sesuai dengan coding yang kita buat. Ya. Jadi nanti ada dikonversikan bahasa pemrograman atau coding Python itu dibaca oleh perangkat hardware. Misalnya kita bikin robot mobil-mobilan atau Arduino. Arduino itu kita gunakan untuk apa? Mendeteksi suhu udara atau mendeteksi cahaya. Ya. Jadi cahaya apa? Kita bisa remote lampu yang ada di rumah kita itu kalau dia ada kalau dia masih hidup kita bisa matikan dari HP kita. Ya, atau apa lagi ya? Sensor waktu, ada sensor cahaya, ada juga sensor gerak, ya, seperti ada motor kita bisa bikin nanti Arduino, ya, Uno, baik Nano atau Uno yang kita gunakan untuk menggerakkan misalnya engsel pintu, ya, seperti itu nanti. Jadi itu bisa kita gerakkan sesuai dengan coding yang kita buat dalam aplikasi Python-nya, gitu ya. Nah, ini memahami kejelasan atau ilmiah membuat mesin lebih bermanfaat, ya. Untuk arah AI, ya, ini namanya dalam dunia teknologi, ya. Teknologi kita nggak mau lagi misalnya itu bergerak atau menggerakkan sesuatu, kita harus menggerakkan benda itu. Misalnya ada benda, ya, kita harus menentunya terlebih dahulu baru bergerak. Jadi ada sebuah benda, kita mau gerakkan benda itu tanpa apa? Tanpa kita bergerak atau mengangkat atau menyentuh benda itu secara fisik. Jadi AI ini mencoba kita itu berpikir membuat suatu tindakan itu dengan perintah. Itulah coding. Ya, apa itu coding? Instruksi, perintah-perintah. Misalnya benda itu Anda mau gerakkan. Benda itu misalnya mampu mensensor cahaya, misalnya terang, gelap. Atau benda itu bisa mensensor misalnya hambatan. Ya, gerak, ya, akan asal dia menemukan hambatan, mungkin dia turn left, turn right 90 derajat atau berputar dia 180 derajat. Sesuai dengan turn right, putar kiri sebesar 180 derajat atau 360 derajat dia keliling-keliling di situ. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dia boleh katakan dia dalam ilmu ekonomi ada namanya sistem pakar. Ya, jadi kita tidak perlu lagi ya namanya ekspektasi, ya. Jadi itu namanya mengembangkan metode sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia. Jadi cara AI yang kita buat, ya. Misalnya kalau ingin menghitung penjumlahan perkalian matrik misalnya, ya. Jadi ada cara AI untuk menghitung matrik lebih cepat dibandingkan dengan yang diikuti dengan cara manusia. Nah, yang kedua, mengembangkan metode dengan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikir manusia. Nah, itu tadi. Kalau kita misalnya membuat robot, kita bikin misalnya robot itu misalnya kita mau instruksikan dia misalnya bisa punya perasaan sedih, perasaan ketawa, nah itu bisa kita atur. Ya, nah itu yang dikatakan dengan teknologi artificial intelligence. Jadi artinya apa? AI ini digunakan artinya dia bergerak atau melakukan sesuatu yang dengan perintah kita manusia tanpa harus benda itu kita sentuh, ya. Misalnya kita mau mengangkat,
atau misalnya kita mau menyiram satu area ladang, ya katakanlah ladang lah ya, kita tanam dengan jagung, ladang itu 1 hektar. Apa yang kita gunakan selama ini? Pompa gendong dengan 10 tenaga kerja. Yang kita gunakan sekarang adalah AI, sebuah HP Android atau sebuah komputer dengan Linux atau Android atau Windows. Kita bisa meremote sebuah benda yang terbang, namanya bisa Arduino, bisa lagi namanya adalah drone. Drone ini yang bergerak, drone ini melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh manusia, menyiram, ya, atau misalnya memotong dan sebagainya. Jadi pekerjaan manusia sudah bisa dikerjakan dengan sistem robotika. Itu makanya di jurusan teknik informatika ada nanti, kalau kamu masuk teknik informatika, ada mata kuliah itu ada sekitar 8 SKS masalah robotika. Jadi ada lab robot, dia nggak sama dengan lab robot, tidak sama dengan lab kita belajar pemrograman berstruktur misalnya. Nanti mata kuliah dasar pemrograman, dasar pemrograman lanjutan, pemrograman berstruktur, ada nanti algoritma dan pemrograman, perancang sistem informasi. Itu yang saya sebutkan tadi, itu merupakan mata-mata kuliah yang ada di teknik informatika. Ya. Dilanjutkan, ya. Apa itu AI? What is AI? Ya. Jadi AI itu seperti yang dalam video yang pertama tadi, AI itu adalah sebuah benda berpikir, melakukan tindakan sama seperti manusia. Bagaimana kita memikirkan sebuah benda itu yang tadinya benda mati, dia bisa bergerak, ya, berpikir, berbicara, mendengar sama seperti manusia, gitu ya. Jadi apa yang diperlukan? Ini sesuai dengan ilmu komputer, yaitu apa? Software dan hardware. Software ini kita buat dalam pengkodingan. Coding itu program komputer, ya. Coding itu hanya istilah, coding bukan pola dingin, coding, ya. Coding ini kita pakai di mana? Bahasa JavaScript ada, bahasa Pascal ada, bahasa C ada, bahasa C+ juga ada, bahasa HTML juga ada. Nanti yang terbaru mungkin yang terbaru sebenarnya, tapi karena mungkin banyak AI itu dikerjakan oleh program dengan menggunakan Python, ya. Python ini dia diciptakan atau ditemukan atau dirancang oleh namanya Python. Jadi Python ini nama penentunya, bukan nama ular, ya. Masalah, nama ular, ya. Oke. Jadi cara berpikir sama seperti manusia. Jadi berpikir secara rasional. Kalau mungkin selama ini kan rasional, ya. Oke. Atau tinggi kembali ini rasional ini. Sisi bertindak seperti manusia, tapi selama ini kan ada rasional. Jadi yang sebelah kiri. Jadi AI itu apa? Dia berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia. Ya, nanti ada namanya augmented reality. Berarti kita bagaimana? Siapa yang nggak pernah ke Prancis, kita buat kamu seakan-akan berada di Prancis. Ya, pakai alat nanti di kornea mata. Atau ada sekarang alat yang sudah ada 30 sampai 60 juta banyak dalam spektakal kacamata. Ya, itu belum masih dalam bentuk game apa? Game Pokemon. Ya, seakan-akan kau itu orang sama Pokemon. Jadi kau seakan-akan seperti rainbow di situ. Kalau hanya megang seperti ini, kau seakan-akan di tangannya ada senjata yang siap Pokemon adalah Pokemon itu. Daripada kamu selama ini pakai seperti ini dengan dia. Ya, langsung ada lari di situ mengejar Pokemonnya. Satu lagi begini, dalam teknologi berikutnya yang saya bayangkan, yang saya interpretasikan dalam AR, dia adalah AR ini gabungan dari AI. AR itu adalah AI digabung dengan dunia nyata. Misalnya kita mau pergi misalnya ke Prancis, kita hanya butuh situasi di SMA Persagi. SMA Persagi ini dirubah dengan situasi Prancis. Mungkin dari sini nanti kau sampai ke negara. Ada situ kau lihat perempuan bisa tegur, bisa kesak, bisa salaman.
ada mobil kau bisa naik ke dalam. Nah, jadi namanya realita. Betul-betul kau berada di mana? Di negara itu. Padahal kau berada di dalam udara. Ya, seperti itu nantinya. Jadi kalau misalnya perlu teman hidup, kau tinggal sebut bagaimana temanmu, bagaimana cowok, bagaimana cewek. Jadi bisa nanti berikutnya kamu tidak perlu lagi cari jodoh. Ya kamu perlu ya cari istri, cari suami, nggak usah. Cari aja di dalam air, tidak ada orang di situ. Bisa kau rasakan, bisa kau cium, bisa kau pukul dan sebagainya. Nah, AI tadi saya katakan dia apakah itu AI berpikir seperti manusia, ya. Jadi diperlukan suatu cara untuk bagaimana manusia berpikir, begitu nanti AI-nya. AI ini saya pikir robotika. Dulu ada mata kuliah robotika di Mendikbud tahun 2000-an ya. 2005 di awal itu ada mata kuliah robotika di TI. Ya, itu banyak menggunakan bahasa mesin komputer ya, bahasa mesin komputer. Artinya bagaimana kita ada dalam pikiran kita, nanti kita tuangkan dalam bentuk AI, ya itulah robotika. Robot ini bukan hanya seperti yang ada di video tadi, ada kepalanya, ada matanya, ada nggak gitu sih, bukan itu masuk robotika. Ya, robotika namanya robot, dia digerakkan dengan berdasarkan instruksi yang kita berikan kepada dia. Kita gerakkan berdasarkan instruksi pikiran yang ada di kepala kita ini untuk dikerjakannya. Misalnya, lampu itu akan kita padamkan jam 10 malam. Atau lampu itu akan kita hidupkan jam 10 malam, ya, jam 10 malamnya atau jam 7 malam atau jam 6, ya. Dan itu dengan sendirinya, ya, dengan perintah yang kita buat dari HP, artinya sudah ada namanya SSID, ada namanya IP address, ya, ada namanya networking, ya. Kalau nggak itu nggak bisa kita remote lampu ini. Bedakan dengan sensor konvensional. Ya, ada fitting lampu yang ada sensor yang kita lekatkan di fitting lampu itu. Nanti kita masukkan bolanya, dia bisa ngatur bola. Kalau ada cahaya, dia padam. Kalau nggak ada cahaya, dia hidup. Ya, itu tidak ada networkingnya, ya, tidak ada service di pikirannya, tidak ada namanya kita katakan networking, tidak ada internet protokol. Ya. Tapi kalau saya katakan tadi misalnya lampu itu bisa kita remote dengan sebuah HP, itu udah robotika. Ya, termasuk begitu. Oke, jadi uji Turing dari AI berarti seperti manusia. AI lulus tes apabila ya lulus tes AI, inilah AI-nya teman ini. Ya, jadi lulus dia kita bikin AI. AI-nya apa? Kode kita tadi. Kalau seperti yang kita inginkan dilakukannya, berarti aplikasi itu sudah bisa kita jual ke Play Store atau ke apa? Apple. Store. Ya, itu namanya. Dia bisa dikatakan jadi tidak terbedakan lagi. Terbedakan lagi mana dialog dengan komputer, mana dialog dengan manusia. Ya, selama ini AI itu masih ketahuan ya, seperti yang tadi bicara. Nampak dia suara AI. Yang dalam video saya tadi, itu nampak dia AI. Ini kelas sebentar dia AI. Ini adalah video AI. Ya. Jadi artinya AI itu harus bisa mengerjakan atau melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh manusia. Misalnya suara, kalau kita masih bisa menggunakannya, berarti belum sempurna ya, masih perlu perbaikan. Namanya masih awal ya, belum bisa. Artinya AI itu harus bisa seperti suara teman ini, ya. Karena kalau kita cek dalam digital forensik itu ada, ya, ada ini kita punya warna suara sendiri. Jangan kau katakan suara Pak Kabin ke suara Arma Maulana, enggak. Arma Maulana, Rahmat Kartolo, ya. Dan Roses, Axel Rose. Nggak bisa kan begini suaranya. Ya, kalau kita cek dari publikasi, apa namanya? Dalam cek digital forensik sudah beda. Warna suara kita tidak ada yang sama. Saya yang sama. Nah, ini yang saya katakan tadi, suaranya. Coba kita lihat tadi. Dengar? Kecerdasan artifisial merupakan cara Ini masih
merasakan ini suara Agar AI. dapat meniru perilaku dan proses Ya. berpikir manusia. Asal kamu mendengar laporan suatu peristiwa misalnya di YouTube atau lapor report, pasti suaranya semua sama. Nah, itu masih AI. Suara perempuan, suara laki-laki, suara setengah laki-laki, setengah perempuan, suara wadah, suara becok, semua ada di dalam. Suara anak-anak, suara bayi, anak-anak juga macam. Remaja, tanggung, balita, ya, seperti itu. Ya. Nah, kira-kira maksud daripada yang saya katakan ini adalah lulus atau sudah diterima atau tidak, istilah yang kita bedakan istilah dari audio mana manusia mana yang kita dengan audio AI. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir, bagaimana dikatakan dengan AI dan profesional? Profesional ini apa artinya? Komputer linear. Ya, kalau dikatakan dengan komputasi profesional itu komputer seperti komputer yang saya pakai ini. Kalau ada namanya komputer kuantum itu adalah satu komputer yang bisa memecahkan masalah-masalah atau kesulitan atau problem solving yang dihadapi oleh manusia. Contoh, siapa sih juga ditogel? Kau tidak akan bisa menjawab dengan komputer seperti ini. Kalau teori apa kau bawa? Teori peluang nggak akan bisa karena angka itu 0 sampai 9. Ya, susah kau menebaknya. Kecuali angka itu ada 6 atau 3 digit. Ya, tapi kalau sampai dia 10 digit kau itu. Ya, bagaimana kau bisa menebaknya? Tapi nanti kalau sudah ada komputer kuantum yang selagi manusia tidak bisa memecahkan masalahnya, ini bisa. Jadi kalau misalnya kalau ada komputer kuantum, kau beli togel, ya, atau apa namanya itu, ya, beli hadiah, ya, kau sudah tahu angka berapa yang akan keluar dari 4 angka. Jadi kau bisa habiskan uangmu. Ternyata waktu komputer kuantum keluar togel nggak ada lagi, ya. Nah, jadi komputer kuantum itu contoh saya bikin karena komputer kuantum seperti itu. AI ini terlihat tadi ya, ada bilangan, ada simbol, ya. Kalau komputer konvensional algoritma seperti saya terangkan selama ini, ada algoritma seperti flowchart, ya, diagram flowchart, ada alir, ya, dia masih seperti misalnya apa namanya, setelah siswa itu daftar, dia alur dokumen, baru submit, baru registrasi, baru laporan. Itu konvensional. Kalau nanti komputer yang udah pakai simbol, begitu dipanggil langsung muncul. Ya, dia mungkin hanya nanti bisa deteksi kalau misalnya kamu daftar, dia scan semua mata kamu, semua data kamu keluar. Atau dia scan misalnya wajah kamu, karena wajah itu sudah direkam dari dahulu. Komputer AI bisa memberitahu komputer tentang suatu masalah, ya, sama seperti dengan komputer kuantum tadi. Komputer kuantum itu adalah komputer dalam augmented reality. Dalam saya nggak tahu tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya lah. Sekarang masih menggunakan AI. Sampai sini yang menggunakan AI, ya, semua ya. Ya. Jadi kamu adalah manusia digital yang banyak dengan simbol, ya. Sudah makan? Mengerti? Banyak pakai simbol. Kemana kau? Sementara yang banyak kau adalah bulan-bulan. Kemana kau? Kelas berapa kamu? Ya. Ini sudah susah sekarang, ya. Jadi harusnya generasi X, generasi Y harus bisa berkolaborasi dengan generasi Z. Gitu ya. Z itu 2013 sampai sekarang. Ya, generasi Z. Alpha. Kamu generasi Z, anakmu nanti. Ada sini lahir tahun 2013. Kamu Z. Ya. Oke, tahun sekian sampai tahun 70-an saya termasuk generasi X. Makanya ada kadang-kadang tinggal lagu saya, tinggal lagu kamu, pasti. Gak bisa terima semua. Yang terakhir, komputer diberi pengetahuan. Ini komputer diberi pengetahuan.
nanti komputer bilang Robocop. Sama lupa Robocop. Robocop itu tahun 90-an ya. Robocop itu adalah seorang polisi yang dirancang berpikir, berbuat, berbicara, apalagi ya, melakukan tindakan sama seperti manusia. Jadi dia sudah bisa dikontrol oleh mesin sendiri. Misalnya dia mengejar tahanan, dia bukan kita atur dia, bukan kita coding dari jauh, enggak, dia bisa ngatur kalau bisa tahanan itu lari dengan sekian, yang pistolnya ditembak, apa ditembaknya? Kepalanya, kakinya, matanya, langsung ke matanya. Polisi itu tidak, tembak kaki kena kepala, tembak kepala kena kaki. Kenapa? Waktu lari tembak, maka menyerang. Jadi bayangkan bagaimana kalau di sini kita hanya di Robocop, nggak perlu pengangkatan atau perebutan Polri, karena Polri kayak manja, maling, ya. Kan ya, jadi kalau dipilih polisi masuk ke jumpai saya, ya. Pak KB aku pilih polisi, nggak masuk ke jumpai saya, aku nggak suka sama polisi. Bukan berarti saya benci polisi, nggak suka dengan namanya polisi, nanti ada polisi, ya. Dia banditnya, dia ada negara. Harusnya polisi bersyukur kepada bandit. Kalau bandit polisi, siapa ketangkap? Bandit. Bagaimana kalau bandit polisi semua ustaz pendeta balik dulu, balik 2 tahun emas hilang. Kapan bandit polisi? Polisi. Makanya ada film Hong Kong, polisi itu jadi bandit, bandit itu jadi polisi. Ya. Lain pemerintahan muncul jadi nomor. Lain pemerintahan muncul juga. Nanti kan ada Kapolri baru ambilnya. Mau ya? Apa lagi? Ya. Oke, nah itu yang bisa saya terangkan masalah AI, ya, artificial intelligence, artinya bahwa meningkatkan teknologi ini dalam bentuk pengaturan yang sesuai dengan keinginan manusia, itu yang saya katakan dengan artificial intelligence. Baik itu pendengaran, baik itu penglihatan, baik itu pemikiran, baik itu perbuatan, baik itu perasaan, ini saja sudah bisa dilakukan oleh sebuah benda AI. Itu gimana? Ya, sudah dikatakan dengan artificial intelligence dan kelengkapannya nanti kesempurnaannya dalam bentuk komputer kuantum dijalankan dalam bentuk augmented reality atau dikatakan dengan AR. Nah, anak sekalian, inilah yang bisa saya terangkan mengenai dasar atau pemahaman mengenai proses pengoperasian hasil yang dinamakan dengan coding dan artificial intelligence. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya bagi anak-anak kami sekalian. Terima kasih.